Harga sewa rumah susun biasanya cukup mahal, apalagi di Jakarta dan Bekasi. Namun ternyata ada loh rusun sewa cuma Rp10.000 per bulan di wilayah Jakarta dan Bekasi. Rusun tersebut berada di Sentra Mulia Jaya Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi. Kedua rusun tersebut dibangun atas kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diresmikan pada 2023 lalu. Rusun tersebut dibangun khusus untuk masyarakat prasejahtera atau kelompok miskin dan rentan. Untuk melihat langsung bagaimana isi dari rumah susun dengan harga sewa hanya Rp10.000 per bulan, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Rusun Sentra Mulia Jaya Bambu Apus, Jakarta Timur. Selamat pagi Irin. Irin, pasti Anda tadi sudah sempat tur ya ataupun melihat unit seperti apa dari rusun itu. Bisa Anda ceritakan sedikit bagaimana kondisi di sana, fasilitas, infrastrukturnya. Lalu saya mungkin penasaran juga dengan pemirsa ya. Sebenarnya skemanya seperti apa sehingga penghuni itu bisa layak dan bisa dianggap orang yang tepat untuk menempati rusun tersebut dan hanya membayar Rp10.000 per bulan. Ya, selamat pagi Yuda. Memang saya sudah house tour atau room tour di kawasan Rumah Susun Mulia Jaya di Cipayung Bambu Apus, Jakarta Timur. Tapi sebelum kita masuk, saya tunjukkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara. Ini ada sebuah alat pengamanan yang saya pikir ini adalah sebuah ide yang bagus dari pemerintah untuk salah satu jaring pengaman dalam arti yang sebenarnya kalau Anda bisa lihat. Rusun ini terdiri dari 5 lantai, Yuda, sehingga riskan sekali bagi anak-anak atau orang dewasa bahkan mengalami kecelakaan ketika tinggal di rusun sini atau ketika beraktivitas, main atau seperti apa. Karena kita tahu kan anak-anak lincahnya seperti apa, sehingga pemerintah mendesain pengamanan seperti ini dengan jaring tambang-tambang seperti ini. Dan ini jarang sekali saya lihat di fasilitas-fasilitas bahkan milik pemerintah sendiri. Tapi di rusun ini pemerintah melalui Kementerian Sosial dan PUPR ide banget kok kata anak muda ya bilangnya, ini menggunakan jaring ini sebagai jaring pengaman. Jadi selain jaring pengaman sosial juga ada jaring pengaman fisik. Nah, untuk jaring pengaman sosialnya kita lihat nih fasilitas Yuda dari yang sudah disediakan oleh Kementerian Sosial dan juga dari Kementerian PUPR. Nah, selamat datang di Rusun Mulia Jaya. Seperti ini. Kalau kita perkirakan Yuda ini luasnya sekitar 4 kali 7 meter dan juga ada disediakan fasilitas tempat tidur. Bunk bed modelnya memang karena memang keterbatasan ruangan seperti itu dan juga bunk bednya ada 4, jadi ini idealnya buat orang tua, orang tua dan juga 2 orang anak. Tapi saya mendapat informasi ada juga penghuni yang tinggal di sini dengan 4 orang anak. Dan Yuda, kalau Anda bisa lihat ya, fasilitas atau ventilasi maksud saya, ventilasi yang sudah disediakan juga, yang didesain juga itu sangat bagus sekali. Ketika saya masuk tidak ada hawa-hawa atau vibes yang engap seperti itu karena ventilasi yang buruk, tapi di sini ventilasinya bagus sekali. Jadi ini memang rumah yang disediakan dipikirkan benar walaupun harga sewanya hanya Rp10.000 saja dan itu menurut pengelola bukanlah harga sewa tapi merupakan harga bentuk komitmen masyarakat untuk juga ikut merawat fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti itu dan juga sebagai bentuk komitmen mereka agar tidak sembarangan seperti itu. Jadi punya komitmen lah untuk bayar walaupun hanya Rp10.000 karena kita tahu mereka adalah dari masyarakat kelas menengah bawah atau masyarakat yang rentan ekonominya. Dan kalau di sini tinggal bawa baju saja Yuda. Sudah disediakan alat makan seperti ini. Jadi alat makannya juga ada setengah lusin, ada 6 buah gelas, 6 pasang sendok garpu dan juga 6 piring. Jadi memang benar-benar sudah disediakan. Selain alat makan, 2 lemari yang cukup untuk menampung baju. Saya ajak ke dapur seperti itu. Dapurnya juga Yuda. Ini dapurnya kalah sama dapur kos saya. Seperti ini karena bersih sekali. Sudah disediakan alat kebersihan, ember, juga tempat alat-alat kebersihan seperti tempat sampah, sapu, alat pel. Dan yang menariknya di sini warga diajak untuk memilah sampah. Kita agak nunduk sedikit ya Yuda ya. Di sini ada alat untuk memilah sampah. Jadi ketika mereka harus membersihkan atau mencuci piring gitu, sampah sisa makanannya akan ditampung di sini lalu dibuangnya. Kemudian mereka wajib untuk mengangkut sampahnya dan dibuang ke tempat penampungan sampah. Ini juga kompor sudah disediakan dengan gas melon, gas 3 kg. Kami biasanya dibilangnya gas melon ya. Dan sekali lagi ventilasi udaranya ada balkon seperti ini Yuda. Kita bisa lihat taman yang sudah diatur.
Selain itu juga saya bisa tunjukkan kamar mandinya. Ini kamar mandinya. Kalau dari masyarakat rata-rata, masyarakatnya berasal dari ekonomi ke bawah, yang paling bermasalah adalah sanitasinya kemudian. Nah, ini sanitasinya dipikirkan. Masyarakat diajak untuk sadar akan kebersihan. Toilet yang disediakan adalah toilet duduk, shower. Tadi saya sudah coba, nanti kalau saya putar lagi airnya nanti basah lagi Yuda. Tadi saya sudah coba airnya mengalir deras sekali, dan di sini biaya yang dikeluarkan selain 10.000 sebagai bagian dari komitmen atau biaya kebersihan oleh masyarakat atau warga yang tinggal di sini, disebutnya penghuni, mereka juga wajib untuk membayar uang listrik. Listriknya token seperti itu, jadi mereka bisa bertanggung jawab atas pengeluarannya. Untuk masyarakat yang bisa mengakses atau penghuni yang ingin menjadi warga di Rusun Mulia Jaya ini, syaratnya itu memiliki pekerjaan. Pekerjaannya apapun Yuda, mau pekerjaan pedagang atau tukang rosok atau yang kita biasa bilang pemulung atau juga ojek seperti itu. Nah, rata-rata yang tinggal di sini memang adalah yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang keliling seperti itu dan juga pemulung. Nah, nanti mereka diseleksi oleh pekerja sosial yang berada di wilayah masing-masing. Khusus untuk Mulia Jaya ini, Rusun Mulia Jaya ini, kawasan warga yang bisa tinggal di sini adalah proses seleksinya dari kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Tangerang. Nantinya pekerja sosial itu akan menyeleksi mereka. Setidaknya mereka punya tempat tinggal, tapi tempat tinggalnya Yuda rata-rata dari kolong jembatan seperti itu. Pun kalau mereka punya tempat tinggal adalah mengontrak dan memiliki kerentanan ekonomi. Jadi sewaktu-waktu mereka hasil asesmen dari pekerja sosial dikatakan mereka tidak bisa membayar biaya kontrakan karena tingkat ekonominya rendah dan kemungkinan besar mereka akan tinggal di jalan, maka merekalah yang diprioritaskan untuk tinggal di rusun seperti ini, di Rusun Mulia Jaya ini. Dan yang jadi catatan adalah tidak selamanya warga atau penghuni tinggal di Rusun Mulia Jaya ini karena ada batas waktunya Yuda, selama 2 tahun. 2 tahun mereka kemudian akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk berwirausaha dan juga akan diberi modal maksud saya oleh Kementerian Sosial. Jadi tadi saya mendapatkan info saat ini sedang disiapkan pelatihan menjahit, kemudian entrepreneurship atau berdagang seperti itu dan juga memasak atau untuk membuka catering. Menjahitnya kemudian mereka akan disalurkan hasil karya mereka bekerja sama dengan pihak hotel karena kemarin saya dapat informasi mereka diajarkan menjahit sendal hotel seperti itu. Nanti kita berkunjung ke bawah apakah sudah dibuka untuk bisa kita lihat maksudnya produk-produknya mereka seperti itu. Tapi kemarin itu baru dimulai pelatihan pertamanya untuk warga atau penghuni di Mulia Jaya ini. Selama 2 tahun kemudian mereka akan diasesmen kembali apakah mereka sudah cukup mandiri untuk kemudian tinggal di luar atau memiliki penghasilan tetap, kestabilan ekonomi untuk mengontrak rumah atau memiliki tempat tinggal yang layak seperti itu. Jika hasil asesmen mereka belum memenuhi syarat, mereka akan mendapatkan 1 tahun lagi dalam pantauan khusus seperti itu untuk kemudian dilatih lagi, diberi modal lagi, dan kemudian disiapkan untuk meninggalkan rusun ini dan rusun ini kemudian disiapkan untuk penghuni-penghuni lain karena memang ternyata waiting list-nya cukup banyak di sini. Saat ini sudah 75 warga yang bisa mengakses atau maksud saya yang sudah tinggal di Mulia Jaya ini. Masih ada beberapa asesmen lagi. Dan ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang produktif saja. Ternyata ada manula juga, kemudian ada juga yang disabilitas dan kelompok tersebut adalah kelompok yang rentan secara ekonomi dan mereka didampingi secara khusus dari pekerja sosialnya. Seperti itu Yuda. Wow, menarik sekali Irin. Ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang di Jakarta. Warga terpikirkan dan tidak mendapatkan akses untuk tempat tinggal. Dan tadi komitmen mereka untuk tetap menjaga kebersihan, lingkungan, dan juga bagaimana mereka nantinya akan diberdayagunakan ketika mereka sudah survive dan bisa kembali berkarya dan bekerja ketika tidak lagi tinggal di rusun subsidi seperti ini. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.